perwakilan kampus UTY Universitas Teknologi Yogyakarta ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai pinjaman online dan judi online. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini. Saya sendiri ingin memperkenalkan diri, nama saya Lisa, dan teman saya yang Mas Wildan. Aku. Yang Saya. pria itu namanya Wildan. Oh, halo Kak Wildan. Halo. Terus ada Kak Siva. Itunya ada Kak Ratri. Halo. Ada Kak Ina. Halo. Ada Kak Inaya, Kak Peti, dan Kak Novia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang pertama itu ada pinjaman online atau pinjol. Pinjaman online adalah layanan pemberian pinjaman untuk uang melalui platform digital yang memungkinkan individu atau bisnis untuk mengajukan dan menerima pinjaman secara cepat tanpa harus bertemu dengan pemberi pinjaman. Jadi pinjol. Yang pertama adalah proses pengajuan yang mudah dan cepat. Terus yang kedua, tanpa jaminan atau jumlah kecil. Yang keempat, syarat yang mudah dan tidak ribet. Yang kelima, prosesnya yang cepat dan minim. 6, bunga yang menarik, yaitu bunga kadang kecil sih. Yang ketujuh, promosi dan cashback. 8, fasilitas pinjaman berulang. Yang ke-9, beberapa negara memiliki regulasi yang ketat terkait dengan perjudian online untuk melindungi konsumen. Nah, kalau di Indonesia sendiri, selanjutnya ada resiko dan dampak pinjol. Yang pertama, bunga tinggi. Beberapa pinjol mengenakan bunga harian atau bulanan yang sangat tinggi. Yang kedua, resiko penagihan yang agresif, yaitu pinjol yang ilegal sekali menggunakan praktik penagihan yang sangat agresif dan mengancam. Nah, hal ini bisa menyebabkan tekanan emosional atau bahkan masalah hukum. Yang ketiga, rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Beberapa pinjol mungkin menyalahgunakan data pribadi penggunaan untuk tujuan yang merugikan. Yang keempat, ada penipuan, sama halnya dengan judi online. Ada banyak platform pinjam online yang tidak sah atau melakukan praktik penipuan seperti memanfaatkan data pribadi atau mengenakan biaya tersembunyi. Yang kelima, keadaan hutang. Kecanduan hutang dengan kemudahan akses yang tinggi, banyak orang yang menjadi terjebak dalam hutang karena terus-menerus mengajukan pinjaman baru untuk membayar pinjaman yang ada. Selanjutnya, solusi dan upaya penanggulangan. Pertama, regulasi ketat. Itu diperlukan regulasi yang lebih ketat terhadap praktik judol dan pinjol untuk melindungi masyarakat dan eksploitasi. Yang kedua, sosialisasi bahaya, yaitu upaya sosialisasi tentang bahaya judi online dan pinjaman online terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, pendidikan keuangan, meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat, tepat membantu individu membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait pinjaman dan investasi. biasanya bisa dari 10.000 ya kalau Zeus itu ya? 10 atau 25 ya? Nah, 20 ya? 50. Nah, itu. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan pinjaman online. Yang pertama, pinjam itu sesuai dengan kebutuhan. Gunakan pinjaman untuk hal produktif, bukan konsumtif. Yang kedua, baca syarat dan ketentuan. Perhatikan beberapa hal seperti biaya, bunga, dan risiko peminjaman. Yang ketiga, pahami kemampuan diri kalian. Hitung kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman. Jangan sampai kalian itu udah hutang, udah pinjam, tapi kalian nggak bisa bayar. Terus yang terakhir, gunakan yang terdaftar di OJK. Periksa pinjaman online yang terdaftar di website OJK. Udah ada yang tahu belum website OJK? Belum. OJK.
terkait dengan websitenya itu www.ojk.go.id. Ceritakan juga dong, Kak. Ojek. Otoritas. Otoritas Jasa Keuangan. Terus yang selanjutnya tips untuk menghindari pinjaman online ilegal. Yang pertama, tidak mengklik atau menghubungi kontak pada SMS atau WA penawaran pinjol ilegal. Yang kedua, jangan tergoda penawaran pinjol ilegal yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan atau benar ya? Jangan ya, jangan ya deh. Idaman polsek. Judol atau judi online itu adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet yang mencakup berbagai permainan seperti kasino online, taruhan olahraga, poker online, mesin slot dan lainnya. Pemain dapat bertaruh uang atau aset di berbagai jenis permainan dan Kita terus aja yang selanjutnya adalah cara kerja dari judi slot. Yang pertama ada gulungan atau rails. Nah, mesin slot tradisional biasanya memiliki terutama yang online menggunakan teknologi RNG untuk memastikan bahwa hasil setiap putaran benar-benar acak. Nah, ini kalian yang Yuk, lanjut. udah Siva. Selanjutnya akan diterus. Yang betul skater. Listing. Itu sudah ada terus tak berkembang. Pengalaman. Tulisannya sih. Skater. Skater. Pertanyaan. Dari pemain semua. Dimas semua. Iya mas ini mas. Modal dibalikin. Modal 100% kembali. Pemainnya. Itu tuh sebenarnya menarik kemenangan mereka. Nah, ini pemain menyetorkan uang nyata untuk bertaruh dan menarik kemenangan mereka, padahal kemenangan mereka di sini masih semu kan? Iya. Padahal udah jelas-jelas banyak yang kalah, tapi kenapa banyak yang main? Gabut. Coba gabut kok. Judi online yang pertama itu adalah kecanduan. Jadi ketika seseorang mulai berjudi secara teratur, mereka bisa kehilangan kendali dan mengalami masalah finansial serius. Yang kedua, membayar kemenangan. Yang keempat adalah masalah kesehatan mental, yaitu stres, kecemasan, dan masalah mental lainnya dapat berkembang. Dapatkan nasihat dan pencerahan terkait bahaya perjudian online. Yang keempat, blokir dan hindari segala akses yang dapat memicu Anda. 3A disebut menikam MEJ berulang kali pada bagian dada D dan membunuh 23, membunuh MEJ umur 9 yang disembunyikan di kolong tempat tidur. Akibat perbuatannya AB dijerat pasal 340 atau pasal 338 dan pasal 365 KUHP dengan hukuman terberat, hukuman mati. Wakil Kepala Satuan Segala. Terus selanjutnya ada peningkatan aktivitas judi online. Ini tuh nilai transaksi judi online di Indonesia tuh melonjak drastis dari 2,01 triliun pada tahun 2017 menjadi 327 triliun pada tahun 2023. Nah ini tuh kalian tadi yang bilang ada yang pakai ini kan judi online. Dan kalian salah satunya dalam 320 triliun. Saya hanya 50 ribunya. 50 ribunya. Nah ini tuh menunjukkan peningkatan aktivitas yang mengkhawatirkan ya. Jadi tolong jangan diterusin soalnya judi online ini tuh sangat merugikan. Ini aku videonya Nah, sampai kapan ya? pinjol ilegal ini seringkali menawarkan bunga dan biaya yang sangat tinggi, penagihan yang tidak etis dan meminta aksesnya. Misalnya nih kepepet mau pengen apa gitu tuh, kalau misalnya kepepet tetap jangan ambil pilihan pinjaman online ya guys. Soalnya tadi apa? Aku PR. Nah, dari apa yang tadi disampaikan dari kakak-kakaknya, dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Saya. Apa? Misal namamu siapa? Kata Mimi. Cino. Kata Mimi. Rizky. Misal Mimi. kamu utang, terus bayarnya telat 2 bulan gitu. Pertama yang disebarin itu ke saudara kamu atas nama Rizky belum membayar, mohon
diingatkan kepada saudaranya berhutang sekitar pinjaman online. Itu. Terus tadi teman-teman juga udah ada yang tanya, udah terjawab sama pertanyaannya tadi? yang Ya, DCP belum. tadi Sama Mbak. aja. Nah. Oke, di sini aku mewakili teman-teman aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah datang pada sore hari ini. Kelompok 2. Kamu siapa? Suara hati. Kamu siapa? Suara hati. Dapatkan nasihat dan pencerahan. Yang pertama itu ada pinjaman online. Biasanya bisa dari 10.000 ya kalau saya suka.